Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Jangan lupa ya, kebiasaan yang sudah kita laksanakan, selalu cuci tangan, kemudian jaga jarak, juga apa anak-anakku? Iya, jangan lupa kalian tetap memakai masker. Oke, anak-anakku, mudah-mudahan hari ini hari yang membawa kita kepada tercapainya tujuan kita, yaitu mencari ilmu. Ya, untuk hari ini kita kepada pembelajaran tematik, tema 2 subtema 3. Hari ini kita akan langsung dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 2 dan 3. Selamat belajar ya, simak baik-baik materinya ya. Tetap semangat. Yuk kita belajar. Simak materinya dengan baik. Ya, masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 2 dan 3. Di pembelajaran 2 ini ada kompetensi dasar SBDP dan PPKN. Ya, bisa kalian lihat di sini ya, KD-nya ya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Baik, inilah dua kompetensi dasar di pembelajaran 2 ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya dengan detail. Dan yang ketiga, setelah membaca informasi tari indang, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dan langkah gerakan pola dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tari indang dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 ini. Baik, pernahkah kamu mendengar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ya, ini Dayu ya. Ayo kita diskusikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Amati gambar berikut. Ini ada 6 orang siswa dan siswi ya, 3 orang siswi, 3 orang siswa. Mereka bersatu. Ya, Bapak contohkan di sini tentang persatuan. Kalau kalian misalkan punya tugas menyapu dengan satu lidi. Halaman kalian disatu dengan satu lidi, kira-kira kesulitan apa tidak? Ya, tentu sulit ya. Nah, berikutnya kalian menyapu halaman dengan seikat sapu lidi. Sapu lidinya diikat ya. Banyak lidinya. Ya, mudah kan ya. Nah, itulah contoh bersatu dengan tidak bersatu ya. Oke, udah kalian perhatikan gambarnya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajahan dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, ya setelah kita membaca tadi teks tadi,
Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ada 3 ya. Perhatikan ya. Yang tadi disimak lagi ya teksnya ya. Kalau sudah, nah ini ada pertanyaannya. Yang pertama, apa makna bersatu kita teguh? Seperti yang dikatakan Edo di atas. Yang kedua, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Dan yang ketiga, berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kira-kira kalian bisa jawab? Baik, mari kita jawab bersama saja ya. Kali ini kita jawab bersama-sama yang akan kita bahas. Nomor 1, apa makna bersatu kita teguh? Nah, yang nomor 1 ya, pertanyaannya apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas? Jawabannya adalah bersatu kita teguh yaitu menyatukan berbagai perbedaan untuk membentuk kesatuan yang kuat. Nah, itu ya jawabannya. Menyatukan berbagai perbedaan untuk membentuk kesatuan yang kuat. Itu arti bersatu kita teguh ya. Yang kedua, pertanyaannya kedua, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena, jawabannya, karena dengan persatuan dan kesatuan bukan hal yang mustahil bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita. Nah, ya, itulah jawabannya. Jawaban pertanyaan 1 dan kedua, dan sekarang pertanyaan yang ketiga. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya tidak memilih teman dalam bergaul, ya. Kemudian membantu teman yang sedang kesulitan. Yang keduanya, yang ketiganya, mendamaikan teman jika berkelahi. Itulah contoh sikap mencerminkan persatuan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memilih teman-teman dalam bergaul. Kedua, membantu teman yang sedang kesulitan. Dan yang ketiga, mendamaikan teman jika berkelahi atau berselisih. Oke ya, itu sudah kita jawab bersama-sama. Kita lanjut. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap kita pertahankan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Zaman boleh berganti, pemerintahan boleh berubah, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga utuh. Nah, di sini ada pola lantai tari indang, ya. Pola lantai tari indang adalah horizontal, ya, bentuknya horizontal. Pola lantai horizontal lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Dindin badindin, ya gitu ya. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Ya, ini masih ke tari indang. Kemarin ada beberapa yang sudah mengirimkan tarinya ya. Yang belum masih ditunggu ya. Nanti akan Bapak satukan tuh yang sudah mengirim ya videonya. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan atau mengirim tugas tarinya. Oke, itu tentang tari indang. Sekarang kita ke pembelajaran 3. Di sini ada kompetensi dasar IPA dan bahasa Indonesia. IPA KD-nya menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Dan di sini ada bahasa Indonesia. Ya. Sama dengan yang kemarin masih ada kata apa, di mana, ya, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana tentang kalimat tanya. Baik, itu KD-nya. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. 3. Setelah membaca teks tentang sang saka merah putih, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat.
Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku, ya. Oke, untuk diskusi silakan kalian berdiskusi dengan orang tuanya atau keluarganya ya, untuk menemani kalian belajar. Itu tujuan pelajarannya. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ayo mencoba. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Ya, ini di sini ada sebuah poster nih ya. Tanam pohon di bumi untuk masa depan kami. Tuh. Ya, di sini menggambarkan ini bumi ya. Ada mobil, ada gedung-gedung, ada industri ya. Nah, ini juga ada pohon-pohon. Jadi harus seimbang ya. Apa yang ada di bumi ini. Tanam pohon ya, di sini ajakannya yaitu menanam pohon untuk masa depan kami. Ya, kalian tugasnya membuat poster. Mau tumbuhan atau mau hewan, silahkan ya. Satu poster saja. Nanti hasilnya dikirim ke WA Pak Oji. Jangan lupa yang namanya poster ada kalimat ajakan ya. Ada kalimat ajakan. Ayo, ya, harus seperti itu ya. Ayo, silahkan ya. Mari. Nah, itu namanya persuasif ya, kalimat ajakan. Oke, sudah kalian perhatikan. Ya, nanti tugasnya membuat poster mau hewan atau tumbuhan. Lanjut. Ayo membaca. Persatuan dapat membawa kebaikan, begitu pula dalam belajar. Kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik. Bacalah teks berikut. Sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Oke, sudah dibaca ya. Lanjut. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Padmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini ya mesin jahitnya ya. Mesin jahit yang digunakan untuk menjahit bendera pusaka merah putih oleh Ibu Padmawati, istri Presiden Soekarno. Baik, lanjut. Karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Jadi terakhir dikibarkan yaitu tahun 1969. Yang sekarang duplikatnya ya. Baik, setelah kita membaca teks tadi, ada teks tadi ya. Di sini isilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Sang saka merah putih. Ya, ini ada kalimat tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Tentang tadi judulnya sang saka merah putih.
Ya, ini kalian sudah sering ya ini mengisi ini. Oke, kali ini kita akan isi bersama bareng-bareng lagi ya. Kayak tadi ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, what apa? Ya, what apa? Itu artinya apa ya, bahasa Inggrisnya what. Pertanyaannya, apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Yaitu ya, kalau kalian mau isi, ini isinya. Apa yang diceritakan dalam teks tersebut, kalimat tanyanya. Jawabannya, sang bendera saka merah putih, bendera nasional Indonesia. Nah, ini pertanyaan dan jawaban. Mari kita ke, di sini ada 5W1H ya. What yang pertama itu apa? Yang kedua adalah, mari kita lihat. Who ya, siapa? Kalau tadi apa, sekarang who. W yang kedua who itu siapa ya. Pertanyaannya, siapakah yang membuat bendera merah putih pertama kalinya? Ya, kalian sudah bisa jawab? Siapa yang membuat bendera merah putih pertama kalinya? Ya, betul, yaitu Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Who itu adalah kalimat tanya. Ya, nanti kita akan bahas. Sekarang kita ke W yang ketiga. When. Kalau tadi who, sekarang when. When itu kapan? Pertanyaannya, kapan bendera pusaka tersebut dikibarkan? Nah, kapan? Ya, tadi sudah ada di teksnya ya. Kalian bisa jawab? Nah, yaitu jawabannya sejak tahun 1946 sampai dengan 1968. Bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. When, ya ini W yang ketiga, kapan ya, menanyakan tentang waktu ini ya. Kemudian W yang keempat. Where itu artinya di mana. Pertanyaannya, di mana bendera tersebut disimpan? Di mana? Ya, di Museum Nasional. Itu kalimat tanya tentang di mana bendera tersebut disimpan. Kemudian W yang ke 5 ya. Why? Kenapa? Ini kalimat atau pertanyaan tentang kenapa. Kenapa bendera merah putih tersebut berhenti dikibarkan? Nah, kalian tahu tadi jawabannya ya di teks tadi. Kenapa bendera merah putih tersebut berhenti dikibarkan? Jawabannya karena usianya yang sudah tua. Oke ya. Kita lanjut ke kalimat tanya berikutnya, yaitu how. Tadi 5W 1H ya, yang 1H-nya itu how, bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana bendera merah putih tersebut dibuat lagi oleh pemerintah? Jawabannya kalian sudah tahu. Jawabannya, pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm ya. Jadi ada 5W1H ya. What ya, yang pertama. Kemudian ada when, where ya. Oke. Ya, sampai di sini itulah penjelasan tentang pembelajaran di pembelajaran ketiga. Ya. Bapak akan sedikit mengulas lagi ya penjelasan daripada
5W 1H. 5W itu merupakan unsur-unsur terbentuknya suatu berita, teks laporan, atau naskah. 5W 1H berisi kata tanya yang digunakan untuk mendasari terbentuknya suatu peristiwa atau kalimat narasi. Ya, apa aja 5W 1H itu? Yang pertama adalah what itu apa? Apa ini berfungsi untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kemudian who yang kedua, yang kedua adalah who itu siapa? Berfungsi untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan ketiga when, kapan? Kapan berfungsi untuk menanyakan kapan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian where, di mana, berfungsi untuk menanyakan di mana peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan why yang terakhir, 5W yang terakhir itu why, kenapa, berfungsi untuk menanyakan kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah H-nya itu how, bagaimana, berfungsi untuk menanyakan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi. Itu ya anak-anakku pembahasannya. Terima kasih. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.